Halo semuanya, selamat datang kembali di Economy Solution Event Podcast 2025 bareng aku Jessica yang akan nemenin kalian ngobrol santai yang pastinya penuh makna. Oke, kali ini kita punya tema yang relate banget nih buat kalian para mahasiswa dan fresh graduate yang lagi bingung apa sih dunia magang itu dan magang mandiri itu. Di video kali ini kita akan membahas dunia magang dengan tema Navigating Your Career, Unlocking Internship Success, and the World of Work. Kita akan ngobrolin banyak banget tentang dunia magang. Mulai dari tips and triknya, cara beradaptasinya, cara membangun relasinya, sampai bagaimana cara kita memanfaatkan pengalaman kita untuk karir ke depan. Yang tentunya aku nggak sendirian nih, di sini udah hadir narasumber keren kita yang punya pengalaman banyak banget di dunia magang dan dunia kerja. Langsung saja kita sapa yuk. Halo Kak Faris. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Kalau kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Kak mungkin bisa perkenalan dulu nih. Kakak ini lagi sibuk apa? Kak Faris ini dulu kuliahnya di mana? Dan Kak Faris ini dulu pernah magang di mana aja? Oke, Ayu ya. Ya. Oke, Ayu. Jadi halo semuanya sobat HMJ FEB Unats. Dan ini adalah sebenarnya kesempatan yang sangat luar biasa. Terima kasih sebelumnya udah ngundang aku di podcast kali ini. So, my name is Muhammad Faris Fauzi. Kalian bisa panggil aku Faris. Dan untuk saat ini, alhamdulillah aku sebagai CPNS di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli pertama. Sebelumnya aku juga alumni dari Cini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Oke, wah keren banget dan sangat menginspirasi sekali ya pengalaman dari Kak Faris ini. Oke, karena aku udah excited nih Kak, aku mulai bertanya dari yang basic dulu ya Kak. Boleh. Nah Kak Faris kan udah di posisi yang saat ini nih. Kak Faris dulu udah pernah mengalami menjadi seorang mahasiswa dan di dunia magang. Nah menurut Kak Faris itu apa sih perbedaan yang paling terlihat dan terasa ketika Kak Faris itu menjadi seorang mahasiswa di dunia kuliah dan ketika Kak Faris itu di dunia magang? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Ini juga sering banget sih mungkin teman-teman yang ngechat aku atau nge-DM aku sebelumnya. Kak, gimana sih Kak bedanya antara kita kuliah apa beda sih sama magang? Kak, gimana magang tuh kayak gimana? Yang paling penting nih ya dari kita yang ketahui kan, kalau di kuliah itu kita duduk, kita dengerin materi, presentasi, kerja kelompok, terus kita ujian. Gitu. Jadi memang ketika kita kuliah gitu ya, duduk di bangku kuliah itu seru sebenarnya. Tapi memang hanya difokuskan ke pengetahuan saja. Dan kalau di dunia magang, alhamdulillah aku sebelumnya magang di Bea Cukai Jember sebagai koordinator magang MBKM. Jadi memang saat kita magang, fokusnya kita udah dunia profesionalitas. Jadi dari situ kita udah bisa ngelihat perbedaannya. Kalau kita kuliah, kita bisa ngatur kita sendiri gimana cara untuk ngelola waktu, gimana cara kita ngelola kapan ngerjain tugas dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau kalau magang, kita udah ada patokan targetnya gitu. Jadi biasa kita udah dibiasakan gimana dunia kerja profesionalitas itu, gimana kita bersosialisasi ke masyarakat. Kebetulan aku waktu di Bea Cukai Jember, aku juga sering sekali ikutan terjun ke lapangan gitu kan, sesuai dengan tugas-tugas yang ada di Bea Cukai gitu. Wah ternyata sangat berbeda ya Kak antara dunia pas waktu kuliah dan dunia pas waktu magang. Nah Kak aku mau tanya nih, pada saat magang itu kita kan berhubungan dengan banyak orang baru. Nah dari Kak Faris sendiri itu ada nggak tips cara untuk membangun relasi dengan orang baru itu, entah itu rekan kerja atau bahkan atasan? Oke, ya untuk ini nih ya sebenarnya banyak banget tips dan triknya yang bisa kalian cari mungkin di Google ataupun lain-lainnya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku, karena kita sekarang tinggal di Jember, Jember adalah kota Pandalungan, jadi aku benar-benar menguasai bagaimana bahasa Madura dan juga bahasa Jawa. Karena apa? Karena ketika kita udah di dunia kerja, otomatis apabila kita juga kerja di pemerintahan ataupun swasta, kita juga pasti akan terjun ke masyarakat. Itu yang paling pertama. Jadi kalau masyarakat itu cara kita bisa dekat dengan masyarakat, dengan atasan-atasan, dengan rekan juga, pastinya kita harus menggunakan bahasa daerah. Itu sesuai pengalaman aku.
Karena kalau kita udah ngerti cara ngomongnya dalam bahasa mereka, mereka pasti akan welcome ke kita. Mereka akan tetap yakin dan percaya sama apa yang mungkin kita sosialisasikan, apa yang kita kasih gitu kan, manfaat-manfaat. Jadi itu tips yang paling utama bagi aku. Untuk hal-hal lain mungkin kalau kita di dunia kerja gitu ya, kita harus benar-benar paham kondisi-kondisi saat itu serius atau saat bercanda. Jadi bangun relasi kalian itu sesuai kondisi. Kalau misal kalian ada di kondisi serius, kalian tunjukkan performa kalian, terutama di dunia magang. Di dunia magang sesuai pengalaman aku waktu di Bea Cukai, kenapa aku diyakinkan untuk menjadi koordinator? Saat itu kan masih ada pemilihan. Jadi memang aku usahakan untuk ambis ketika berpendapat, ketika bertanya, ataupun memberikan inisiatif-inisiatif. Jadi dari situ itu sangat penting. Jadi atasan akan, wah ini nih bisa jadi untuk masuk ke relasi kita gitu. Dan alhamdulillahnya kalau untuk kalian semua dan kamu juga ayo mungkin ya kalau pengen membangun relasi cukup enjoy, kalian harus ngerti kondisi untuk serius ataupun untuk yang bercanda. Selebihnya pastinya umum-umum aja santriknya. Oke, berarti kita harus pintar-pintar beradaptasi ya Kak, Betul. supaya kita bisa membangun relasi yang baik. Karena kan kalau kita relasinya udah baik, pasti kita kerjanya udah bisa enjoy gitu Kak. Oke, yang selanjutnya nih Kak, pas waktu magang kita itu pasti punya perasaan yang kita itu belum cukup jago, sehingga kita itu minder. Apa yang kita kerjakan itu bener apa enggak ya, takut salah gitu Kak. Nah, dari Kak Faris sendiri itu gimana caranya untuk membangun kepercayaan diri itu? Oke. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan karena kita adalah Gen Z. Jadi Gen Z itu memang sering overthinking, sering banget takut gimana sih ya untuk kita memulai, gimana cara kita untuk beradaptasi, sampai kita larut dalam pikiran kita sendiri gitu kan. Jadi kalau aku pribadi karena memang udah sesuai pengalaman aku usahakan untuk aku gimana caranya yakin dulu sama diri sendiri. Kenali dulu potensi yang ada diri aku itu apa. Kalau kita udah tahu, oh aku pintar di misal editing dan lain-lain. Jangan lupa kalian itu harus ada niat untuk penasaran gitu. Karena kalau kita tuh Gen Z ya, kita harus selalu penasaran. Kita harus jangan cuma FOMO, jangan cuma aduh aku ikut-ikutan. Sebenarnya kita nggak bisa gitu kan. Jadi kalau bisa kalian itu kulik nih apa yang ingin kalian ketahui yang sesuai dengan passion kalian. Kalau misalnya kalian di dunia magang itu kita biasanya kan tidak secara teknis keahlian spesifik gitu kan, tapi secara umum. Jadi kalau misalnya kalian bisa editing, kalian bisa menjadi master of ceremony, kalian bisa menjadi moderator, kalian bisa menjadi penyuluh sosialisasi, kalian kulik, kalian tekuni di situ. Karena bisa jadi nanti kerja kalian setelah dari magang tersebut relate kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian itu minder. Sebenarnya nggak ada yang perlu kalian takuti ketika kalian bertemu dengan orang-orang baru. Karena orang-orang baru itu pasti nanti kadang lupa. Abis kita ketemu, misalnya kita ketemu nih berpapasan atau kita cuma ngobrol biasa, besoknya udah lupa, minggu depannya udah lupa. Jadi nggak ada yang membekas sampai kita harus terlarut sama overthinking kita. Gitu. Wah, keren banget tips dari Kak Faris ini. Thank you. Nah, selanjutnya nih Kak, supaya kita itu punya inisiatif lain ketika kita itu magang di luar dari jobdesk magangnya ya Kak, supaya ilmu magangnya itu bisa berkembang. Itu gimana tips dari Kak Faris? Oke. Ya, ini lagi yang sering ditanyakan juga. Karena memang kadang ya mahasiswa sekarang itu bingung, Kak, sebenarnya aku nih punya skill apa sih gitu ya. Sebenarnya aku punya bakat apa sih gitu yang bisa kita sumbangsikan ke magang gitu saat kita magang di kantor atau perusahaan. Kalau aku pribadi, biasanya aku sering untuk tanya ke teman dekat. Pertama, jadi kalau aku tanya ke teman dekatku, kamu tahu nggak sih aku tuh sebenarnya suka ini. Kira-kira hobiku ini bisa berpengaruh ke potensi apa ya gitu. Simple aja. Jadi bangun dari relasi-relasi kalian yang kecil dulu. Sekiranya kalian itu udah tahu dulu nih potensi kalian apa, baru ketika kalian ingin membuat inisiatif. Ini dia yang paling penting untuk membuat inisiatif kepada kantor atau ke perusahaan.
mulailah kalian untuk menjadi yang pertama. Maksudnya apa? Misal nih, kalian nanti ketika ada yang bertanya dari pegawai-pegawai sebelumnya ya, yang di kantor, itu bertanya, siapa di sini yang bisa jadi MC? Jangan sampai kalian nyuruh orang lain untuk jadi MC. Usahakan kalian yang inisiatif untuk, Kak atau Pak, Bu, mohon izin saya bisa jadi MC. Meskipun kalian misalnya belum pengalaman gitu ya. Tapi bisa jadi ini adalah awal gitu. Dan ini juga menjadi prinsip hidup aku sebenarnya, ayo. Selama aku dari SMP, SMA, bahkan dari sekolah, kuliah, gimana caranya aku usahakan menjadi yang pertama gitu. Dan ini terbukti. Alhamdulillahnya di saat kuliah, karena aku sering juga untuk adaptasi, kemudian kerja sama juga Pak Herman selaku koordinator program studi ekonomi pembangunan. Jadi aku banyak belajar juga untuk aku harus inisiatif untuk jadi yang pertama. Biar aku dilirik, biar aku juga bisa mendapatkan pengalaman kalau aku itu anaknya yang inisiatif kayak gitu. Dan alhamdulillah juga sampai ke situ, sampai ke karir, itu pasti akan bermanfaat dan juga berguna gitu. Jadi kita harus numbuhin rasa percaya diri dulu, betul, ya Kak, betul. Supaya kita itu bisa berkembang. Betul. Oke Kak Faris, ketika misalnya aku udah selesai magang nih, pastinya aku punya pikiran dong, magang udah selesai, selanjutnya aku harus ngapain nih? Nah, langkah yang harus aku lakukan ketika aku selesai magang itu apa? Apakah mungkin aku harus mencari info-info magang lain supaya nantinya aku bisa mengikuti magang-magang lagi dan pengalaman magang aku bisa banyak atau gimana? Ya, teman-teman semuanya, pastinya kan kita ada ya yang namanya setelah magang kita ada misal evaluasi atau misal pemaparan hasil kerja dari magang kita ke perusahaan. Ataupun kalau kita sebagai mahasiswa biasa kan kalau MBKM untuk konversi SKS itu biasa ada laporan-laporannya. Jadi itu penting banget untuk kalian lakukan karena itu bukan semata untuk biar kalian dapat nilai, biar kalian dapat tugas selesai gitu ya. Tapi untuk kalian mengetahui selama kalian magang, kalian udah membuat inisiatif apa aja. Satu. Kemudian yang kedua, kalian sudah melakukan kesalahan apa aja. Untuk apa? Untuk kalian bisa tahu gimana cara memperbaikinya. Gitu. Karena nanti ketika kalian udah dievaluasi, kalian juga udah banyak mengintrospeksi diri selama proses magang itu, kalian juga nanti akan terpikirkan untuk selanjutnya aku milih magang atau aku milih lomba atau aku milih kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu. Karena itu sesuai pilihan kalian masing-masing. Dan for your information guys, sebenarnya kan aku setelah wisuda bulan April 2024 lalu, alhamdulillah Mei 2024 aku di-hire menjadi sebuah pegawai juga di perusahaan asing. Namanya di Giring. Dan aku iseng-iseng nanya ke HR karena juga aku sempat di-hire buat jadi MC event mereka. Aku tanya, Kak, kenapa sih kok milih aku? Karena kan aku fresh graduate gitu kan. Ternyata mereka bilang, karena kakak ada pengalaman magang. Dan itu pengalaman magangnya kakak sebagai koordinator. Ibaratnya udah ada jabatan tertentu di magang itu sendiri. Jadi kalau buat kalian, untuk setelah magang itu, pikirkan baik-baik magang kalian itu udah relevan dengan background kalian, pertama. Yang kedua udah relevan dengan passion kalian atau bakat kalian. Dan tentunya itu bisa menjadi jembatan kalian ke depan. Gitu. Berarti pengalaman magang ini sangat berpengaruh ya Kak untuk dunia kerja nantinya. Betul sekali. Oke, yang terakhir nih Kak. Dari Kak Faris sendiri itu ada tips nggak buat menuliskan pengalaman magang itu di CV supaya itu menjadi nilai plus ketika kita mendaftar di dunia kerja? Ya, untuk CV ini memang yang perlu kita ketahui ya. Mungkin kalian bingung banget ya teman-teman, apalagi yang mungkin sekarang ada mahasiswa baru lagi untuk mempersiapkan. Di CV itu yang paling penting jangan sampai kalian itu tidak menuliskan apa yang udah kalian lakukan. Kan aku tadi udah bilang, apa yang kalian berikan inisiatif kalian, kemudian apa aja yang menjadi sumbangsi kalian udah menjadi apa aja, udah bantu apa aja, itu perlu kalian catat.
gitu. Jadi kalau di CV teman-teman kan CV itu nggak boleh panjang-panjang gitu ya, maksimal 2 halaman. Itu pun kalau misalnya untuk kita kerja CV ATS. Tahu CV ATS? Kurang tahu Kak, mungkin bisa diceritakan. Oke. Jadi untuk mahasiswa baru atau angkatan 2023, 2024, 2025, CV ATS dan juga CV kreatif. Jadi ada 2. Kalau CV kreatif itu biasanya yang berbentuk desain. Tapi kalau CV ATS friendly itu biasanya seperti uraian-uraian, jadi benar-benar polosan. Dan itu yang biasa digunakan ketika kita nanti lamar pekerjaan. Jadi kalau di CV nih yang paling penting kalian harus ada kualitas, ada juga kuantitas. Maksudnya gimana Kak Faris? Kalau kualitas tadi tentang apa yang udah kalian lakukan, apa yang kalian udah capai gitu ya. Kemudian kalau kuantitas, jangan lupa cantumkan data berapa kegiatan, misal berapa kegiatan yang udah kalian buat. Misal udah berapa kali sih kalian menjadi MC. Misal udah berapa banyak nih data yang kalian kelola atau data yang kalian olah gitu. Karena itu menjanjikan para HR. Jadi kalau misal kalian ingin melamar kerja, melamar magang, posisikan kalian dulu sebagai HR. Misal nih kita baca CV untuk seleksi administrasi. Pastinya kita harus pengen cepet-cepet kan, makanya maksimal 2 halaman. Terus yang paling penting adalah gak mungkin dong kalian punya CV tapi kalian gak punya bukti. Jadi usahakan kalian tulis nih kualitas, kuantitasnya apa aja gitu ya, berapa aja, biar itu menjanjikan mereka, oh keren banget ya udah bikin 10 event, oh keren banget ya udah ngelola data 1000 data gitu kan. Tapi selain CV, mungkin teman-teman bingung banget kok cuma CV doang yang dicantumkan, tapi sering banget yang menjadi perhatian pentingnya adalah kalian harus punya portofolio. Jadi ada 2 kalau misalnya mau lamar kerja, CV sama portofolio. Itu penting banget. Jadi portofolio itu nanti ada foto-foto kegiatan. Jadi itu ibaratnya bukti gitu. Nanti kalian bisa cari-cari di TikTok ya kan. Sekarang kan Gizi kan sering banget ya. Aku juga sering banget lihat-lihat FYP TikTok. Kalau untuk bikin portofolio gimana, untuk bikin CV ATS friendly sama kreatif itu gimana. Itu penting banget. Apalagi kalian kalau memang pengen banget kesempatan magang itu bisa bermanfaat ke karir gitu aja. Berarti pas saat kita nyusun CV itu kita harus memperhatikan tata letaknya juga supaya itu menjadi nilai plus untuk mendaftar kerja. Oh ya Kak, tadi sempat disinggung kalau kabar baiknya Kakak sudah lolos CPNS ya Kak. Selamat ya Kak atas pencapaiannya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya ketika Kakak mendaftar CPNS itu. Oke. Ini panjang banget sebenarnya ya. Kalau singkatnya, sebenarnya aku iseng-iseng. Oh, iseng-iseng menjadi hadiah ya Kak. Alhamdulillah. Karena memang kadang kita juga mempersiapkan beberapa hal dengan siap juga kan itu belum rezeki, kadang juga rezeki. Ini balik lagi ke rezeki masing-masing. Selama kita berusaha, kita berdoa, insya Allah itu udah jalan yang terbaik gitu kan. Kalau di CPNS ini ada 2 tas. Yang pertama SKD, seleksi kompetensi dasar. Jadi di SKD ini nanti ada 3 subtas lagi. Ada TWK, TIU, sama TKP. Nah, dari 3 tes ini, karena kebetulan di formasiku sebagai Adiatama Keperusahaan dan Ekonomi Kreatif Hali pertama, yang diambil cuma 1 orang. Oke, 1 orang yang nilainya paling tinggi, tapi akumulasi. Karena di SKD itu 40%, di tes selanjutnya SKB, kompetensi bidang, itu sesuai dengan mata kuliah kita. Jadi memang kalau kita daftar CPNS itu teman-teman, pasti udah sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Dan alhamdulillah dengan SKD 40% aku dapat ranking 1, lanjut. Kemudian aku di SKB juga ranking 1, alhamdulillah lolos gitu. Dan tentunya karena ini juga instansi pemerintahan, aku juga selalu untuk belajar gimana caranya mengambil pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena aku juga udah pernah magang di Bea Cukai Jember, berupa kampus pemerintah juga, instansi pemerintahan, pastinya juga akan relate dengan Pemkab Jember juga gitu. Wah, keren banget nih pengalaman Kak Faris. Oke, terima kasih banyak Kak Faris atas pengalaman-pengalaman dan tips-tips yang telah diberikan. Tentunya bermanfaat sekali untuk kita yang mau melangkahkan ke dunia tersebut. Amin. Buat teman-teman yang lagi dengerin,
Jangan lupa tonton Economist Lesson Event Podcast 2025 di episode berikutnya dengan tema yang membahas tentang dunia kerja. Aku Jessica pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.